Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu biar semangat ya. Saya ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. La haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wal 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya fattahu ya alim. Amma ba'du. Yang terhormat sesepuh Masjidil Rahman Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Syai, Pak Haji Iwan, Pak Haji Arif Setiawan, dan para pengurus Masjidil Rahman serta ibu-ibu yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita mengucapkan alhamdulillah, wujud syukur kita pada Allah. Pagi ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat panjang umur, nikmat ibadah Bapak Ibu ya, nikmat silaturahmi di Masjidil Rahman. Mudah-mudahan dengan nikmat ini kita selalu bersyukur dan selalu menambah ibadah kita pada Allah Subhanahu wa taala di sisa umur yang entah kapan Allah panggil kita ke haribaannya. Semoga kita termasuk manusia-manusia yang beruntung yang mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari kita sanjungkan pada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita termasuk umat yang nanti di yaumil akhir akan dapat syafaat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya muliakan, ahad lalu ya kita telah melaksanakan peringatan Maulid Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semalam ada pertanyaan menggelitik yang diajukan oleh peserta rapat ya. Bapak Ibu, saya informasikan tadi malam kami sudah rapat pembubaran panitia peringatan Maulid Nabi sekaligus membuat panitia untuk persiapan peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Jadi panitianya untuk Isra Mi'raj yang kurang lebih sekitar 4 bulanan ya, sampai kepada kalau sekarang Jumadil awal, Jumadil akhir ya, bulan Rajab itu berarti kurang lebih 2 atau 3 bulan yang akan datang kita telah akan melaksanakan peringatan Isra wal Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW. Jadi panitianya sudah terbentuk. Nah, ada pertanyaan menggelitik dari peserta rapat mengevaluasi kegiatan peringatan tersebut. Pertanyaannya begini, kalau konsumsi, jamaah dan lain bisa dilihat, apakah ada efeknya apa yang disampaikan oleh Ustadz gitu kepada kita? Kira-kira Bapak Ibu kalau ditanya apa ada efeknya kepada jamaah gitu, agak sulit menjawabnya Bapak Ibu ya. Ini masalah ibadah, masalah pendekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dapat merasakan ada manfaatnya, ada efeknya itu adalah pribadi-pribadi yang datang pada saat peringatan tersebut. Ya boleh jadi sebagai evaluasi
Ahad ini sepi banget. Tapi ya memang Ahad kemarin juga sepi juga ya, karena memang diliburkan ya taklim subuhnya. Tapi ya boleh jadi ini kan tanggal 3 kalau tidak salah. Jadi orang-orang begitu punya uang pada tanggal-tanggal muda, programnya sudah lain lagi. Kita doakan saja, kita berbaik sangka kepada saudara-saudara kita, ya mudah-mudahan memang hari ini mereka ada kegiatan lain. Bukan karena tidak cinta kepada masjid kita atau tidak cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, kita sebagai umat atau jamaah yang ada sekarang ini, saya hanya akan mengingatkan lagi kepada Bapak Ibu nanti sebelum ada kajian selanjutnya. Bapak Ibu masih ingat tidak? Kira-kira niatnya kita datang ke Masjidil Rahman ini apa, Bapak Ibu? Supaya kita mendapatkan pahala yang berlebih, ya. Bukan hanya sekadar datang mendengarkan ceramah lalu pulang. Bapak Ibu, kira-kira niat Bapak Ibu datang ke masjid ini apa, Bapak Ibu? Supaya kita pulang itu dapat nilai lebih dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, ya, refresh aja Bapak Ibu ya, kembali ke beberapa kajian sebelumnya. Paling tidak Bapak Ibu, supaya datangnya kita dan duduknya kita di majelis ini memiliki nilai lebih, ada 6 niat yang harus Bapak Ibu lakukan. Niat itu kan sesuatu yang kita azamkan. Dari rumah tuh azam datang ke sini, lalu niat itu diucapkan ya. Diucapkan dengan lisan, ditetapkan dengan hati, lalu dikerjakan. Dikerjakan tentu dengan perbuatan. Ada 6 Bapak Ibu. Yang pertama apa Bapak Ibu? Yang pertama Bapak Ibu, niatkan bahwa hari ini kita thalabul ilmi. Jadi niatnya adalah menuntut ilmu supaya gugur dosa kita, karena thalabul ilmi faridotun ala kulli muslimin wal muslimah. Khawatir kita sudah merasa tua, sudah merasa lulus SD, sudah merasa lulus SMP, lulus SMA, lulus perguruan tinggi, selesai gitu. Selesai. Padahal menuntut ilmu itu minal mahdi ila lahdi. Jadi ayo kita niatkan Bapak Ibu, hadirnya kita ke majelis ini adalah menunaikan kewajiban. Karena wajib itu kan dilaksanakan mendapatkan pahala, kalau ditinggalkan mendapatkan dosa. Ini kadang-kadang ya, diem di rumah nggak ngapa-ngapain. Jangan-jangan kita diberi hukuman dosa oleh Allah Subhanahu wa taala karena tidak menuntut ilmu. Ya Bapak Ibu ya. Jadi saya ulangi, yang pertama Bapak Ibu, ayo niatkan dalam hati kita hari ini kita melaksanakan kewajiban, yaitu menuntut ilmu. Di samping tadi sudah menunaikan sholat. Sholat wajib, menuntut ilmu juga wajib. Nah, jadi dua-duanya wajib Bapak Ibu. Saya pernah melihat dan menyaksikan sendiri Bapak Ibu, orang yang berasumsi atau berpendapat kan menuntut ilmu wajib, sholat juga wajib gitu. Anak saya kebetulan pesantren di pesantren kiainya adalah Kiai Sukron Makmun Darul Rahman. Ada santri lain gitu, bapaknya juga datang. Ketika azan tiba, itu anak-anak tuh masih di kelas, masih di kelas gitu. Padahal azan sudah datang gitu. Allahu Akbar. Jamaah masih sepi di masjid. Dia bilang, loh ini pada kemana nih mas? Santrinya, kiainya, apanya kok nggak ada di
masjid, orang udah ajan. Mereka masih ada di kelas. Lalu dengan marahnya dia katakan, ini pesantren model apa? Kalau waktunya sholat aja nggak ada orang. Akhirnya anaknya dicabut, dipindahkan dari pesantren itu. Harusnya kan kita berbaik sangka dulu. Mungkin ada alasan mengapa pada saat itu jamaah belum ke masjid. Mengapa? Karena memang jam pelajaran itu dipatok. Katakanlah dari pukul 7 sampai pukul 1 misalnya. Nah kan nggak ngepas istirahatnya itu jam waktu sholat. Jadi bagi mereka, karena menuntut ilmu itu wajib, ya selesaikan dulu. Dan selesainya kan masih ada di waktu sholat. Ya memang sholatnya tidak tepat waktu. Jadi ya para kiai di sana juga punya alasan. Jadi bukan melalaikan sholat. Karena menuntut ilmunya wajib, sholat juga wajib. Lagi pula waktunya sholat itu kan bergeser-geser ya. Waktu sholat zuhur itu. Sekarang saja waktu zuhur kan tidak ngepas pukul 12. Pukul berapa pas ya? 11. Iya, 11.30-an lah lebih gitu. Lah yang namanya jadwal pelajaran Pak Arif kan disusunnya tetap gitu. Dia tidak mengikuti waktunya sholat. Jadi gitu Bapak Ibu, harusnya jangan terlalu bernafsu mengambil kesimpulan, harusnya tabayun dulu gitu ya. Kenapa? Pasti ada alasan yang bisa dipertanggungjawabkan. Ini contoh saja Bapak Ibu, bahwa yang wajib dengan yang wajib itu juga kita perlu pahami. Jadi yang pertama Bapak Ibu, niatkan Bapak Ibu datang ke sini adalah untuk menuntut ilmu Bapak Ibu. Jadi gugurlah kewajiban kita di hadapan Allah, kita sudah menuntut ilmu. Karena ini barangkali tidak disadari, kita diam, masih nggak kemana-mana kalau dia nggak ngapa-ngapain gitu. Padahal kan saya udah tua, udah pensiun, udah nungguin. Gitu. Ya yang namanya maut nggak usah ditungguin Bapak, pasti datang. Gitu. Pasti datang entah kapan begitu ya. Kita ya disebut siap nggak siap ya memang sudah waktunya. Itu yang pertama Bapak Ibu ya. Yang kedua Bapak Ibu, niatkan kita datang ke sini adalah untuk menghilangkan kebodohan, menghilangkan kejahiliahan kita Bapak Ibu. Setidaknya kalau datang ke majelis kita mendapatkan informasi mungkin dengan cara berdiskusi atau mendengarkan, maka sesuatu yang tadinya tidak tahu menjadi tahu. Kan namanya konsep belajar itu Bapak Ibu, dari yang tidak tahu menjadi tahu, dari yang tidak bisa menjadi bisa, dari yang tidak biasa menjadi biasa, dari yang tidak terampil menjadi terampil. Itu namanya belajar Bapak Ibu, proses perubahan tingkah laku. Jadi kalau kita tidak berubah tingkah lakunya Bapak Ibu, ya nggak belajar. Tingkah laku itu tadi, tahu, tidak tahu menjadi tahu, tidak bisa menjadi bisa, tidak biasa menjadi biasa. Bapak Ibu, coba nanti supaya diterapkan pada diri kita juga diterapkan pada anak cucu kita. Satu kebiasaan itu. Satu kebiasaan itu Bapak Ibu, kalau dilaksanakan terus-menerus itu mirip seperti mesin Bapak Ibu. Akan berjalan dengan sendirinya secara otomatis. Bapak Ibu sudah merasakan kan ini? Nanti kita diskusikan. Contoh begini. Setiap kali kita bangun tidur Bapak Ibu, begitu bangun kita baca alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Setelah itu kan kita duduk. Ya kan? Setelah duduk dan lain-lainnya, kita bereskan tuh tempat tidur kita. Bantal, apa yang guling,
selimut kita lipat, kita rapikan, terus menerus begitu dilakukan. Maka begitu bangun kesekian kalinya itu terjadi aja gitu, tanpa diperintah, seperti mesin. Beda dengan yang biasa begini, begitu bangun aja, lalu langsung ke tempat, misalnya ke toilet, tempat tidur dibiarkan aja, terus ya begitu, akan terus begitu Bapak Ibu, selamanya juga. Maka pepatah Melayu yang mengatakan Allah bisa karena biasa, itu benar Bapak Ibu. Segala sesuatu itu harus dibiasakan. Kalau kita melaksanakan sholat sunnah saja, kalau tidak dibiasakan, ya nggak biasa Bapak Ibu. Sesuatu yang terbiasa tidak dibiasakan, tidak dilaksanakan, ada yang kehilangan Bapak Ibu. Kehilangan. Saya mencatat sampai sekarang apa yang dikatakan Pak Haji Muhammad Rosidin tentang sunnah Bapak Ibu misalnya. Apa sih pengertian sunnah Bapak Ibu? Ditunaikan dapat pahala, tidak ditunaikan gimana Pak? Kalau menurut konsepnya Pak Haji Rosidin itu, kalau tidak ditunaikan kehilangan pahala, kan bagus itu. Ditunaikan dapat pahala, tidak ditunaikan kehilangan. Nah, kata kehilangan itu menunjukkan bahwa kita takut diberi peluang, diberi kesempatan, nggak diambil, itu namanya kehilangan. Kalau tidak mendapat pahala itu biasa saja Bapak Ibu. Ya, ini saya mengingatkan nih kalimat guru ngaji kita dulu. Mudah-mudahan Allah memberikan nikmat kubur Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan Allah ampuni segala dosa guru-guru kita gitu ya. Karena ya mudah-mudahan kita pun nanti ketika kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala ya seperti mereka gitu, disebut-sebut nama kita itu. Bukan saja disebut-sebut oleh keluarga kita, bahkan oleh orang lain gitu. Kita bukan saudaranya secara genetik gitu. Secara agama iya itu saudara kita, tapi secara keturunan kan bukan. Tapi kita selalu membacakan, tadi Ustadz kita tuh Pak Jakaria membacakan, memimpin kita baca surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan nanti ketika kita dipanggil juga ada yang ingat kita Pak Jakaria ya. Kita bacakan, ayo kita baca Ummul Quran surat Al-Fatihah buat si Fulan bin Fulan. Ya Allah, indah banget ya di alam kubur itu Bapak Ibu. Jangan sampai kita nanti di alam kubur itu kesepian, tidak ada yang ngirim doa. Apalagi kalau nggak punya anak gitu ya, nggak ada yang bacain doa. Allahumma ghfirli dunubi wali walidayya warhamhum kama rabbayani shaghira. Ya. Tapi kalau kita punya saudara muslim yang banyak, insya Allah Bapak Ibu, kita akan ada yang mendoakan. Toh di dalam khutbah Jumat saja selalu berdoa, Allahumma ghfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat. Ini kan doanya umum untuk siapa saja Bapak. Nah jadi Bapak Ibu, yang kedua, niatkan Bapak itu menghilangkan kebodohan. Jahiliyah, jahil, bodoh. Nah gini Bapak Ibu, kemarin saya juga sholat seperti Pak Arif tuh, duduk Pak Arif. Ya duduk karena kaki saya nggak bisa ditekuk itu. Tapi saya masih bisa berdiri. Maka ketika duduknya di sholat itu, pas saya ini berdiri dulu, baru ketika mau sujud, saya duduk gitu, karena sujudnya nggak bisa. Kenapa saya maksakan berdiri Bapak Ibu? Ayo Bapak Ibu, mengapa sholatnya saya paksakan berdiri, padahal sakit itu? Nah kan harus tahu itu, karena berdirinya kita ketika sholat itu adalah rukun Bapak Ibu. Rukun sholat itu salah satunya kita berdiri. Nanti kalau secara fisik tidak bisa berdiri, ya baru bisa duduk.
atau baru bisa tidur gitu. Kalau enggak ya disolatkan begitu. Ya kan harus tahu. Jangan-jangan ketika kita sholat kita tidak tahu mana yang rukun, mana yang sunnah gitu. Sholat aja gitu. Ya harus tahu, harus sadar. Sholat itu sadar Bapak Ibu. Ketika Allahu Akbar, apa harus lupa gitu, nggak apa ingat apa gitu. Sadar Allah Maha Besar, dan itu takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu adalah rukun. Takbir yang pertama itu rukun Bapak Ibu. Berdiri juga rukun sholat. Kan ada 17 tuh rukun sholat. Kalau ditambah dengan yang tumaninah. Jadi dua Bapak Ibu ya. Yang pertama menghilangkan kebodohan. Yang pertama menunaikan kewajiban. Yang kedua menghilangkan kebodohan. Nah, yang ketiga apa Bapak Ibu? Yang ketiga Bapak Ibu, niatkan kita itu mensiarkan agama Islam Bapak Ibu. Coba Bapak Ibu, kalau ini penuh, ada rasa apa di hati kita? Ada rasa bangga Bapak Ibu. Kita coba sholat, mungkin saudara-saudara saya, Pak Haji yang sudah ke Mekah gitu, ada bilang amin tidak Pak di sana? Kalau waladhdallin amin gitu. Ada Pak Haji? Misalnya sholat subuh atau sholat maghrib yang jahar. Ketika imam mengatakan waladhdallin, amin enggak? Enggak ya? Memang ada dua. Ini ada yang amin, ada yang enggak Bapak Ibu. Yaudah jangan ke Mekah lah, ke Istiqlal aja yang dekat. Di Istiqlal itu kalau sholat Jumat atau kalau sholat malam dan subuh gitu ya. Ketika imamnya mengatakan waladhdallin, itu kata amin itu bergema begitu rupa, merinding bulu kuduk itu Bapak Ibu. Ya Allah, sebegitu banyak tuh umat kita, umat saya gitu. Ada rasa enak Bapak Ibu. Dan itu yang sebenarnya paling ditakuti oleh umat-umat lain. Ketika pagi sholat subuh amin gitu. Tadi saya lihat jemaahnya cuma sampai 3 saf juga nggak nyampe ya. Biasanya kan sampai ke belakang gitu. Ya Bapak Ibu. Jadi ketika jamaah kita banyak, saudara kita banyak, kita merasa senang Bapak Ibu. Nah itulah makanya kita mestinya memperbanyak anggota untuk majelis-majelis seperti ini. Cuman sayang sampai hari ini juga saya belum berhasil Bapak Ibu. Saya bangunkan anak saya. Jadi ya saya berbicara seperti ini, saya mohon maaf pada Allah, saya sebenarnya untuk diri saya sendiri dan umumnya untuk Bapak Ibu. Mari kita ya mengajak diri sendiri dan keluarga kita serta hadirin. Jadi saya belum berhasil teman-teman menghadirkan keturunan saya ke sini. Ya, jadi mudah-mudahan untuk ke depan kita bisa lebih ramai, itu bukan oleh kita tapi oleh yang muda-muda. Mestinya untuk pembawa acara pun kita coba didik lagi anak-anak muda itu. Pak Jakaria sudah mulai tuturi Anda Yani. Jadi anak-anak muda itu dilatih untuk bisa berbicara di muka umum. Karena sulit Bapak Ibu. Memulai bicara di muka umum itu, mempertahankan fisik dan mental di muka umum itu perlu pembiasaan. Kalau tidak pernah dilatih di forum-forum kecil, anak-anak itu nggak bisa di forum besar. Nah, saya harapkan nanti ke depan, alhamdulillah sih di RW 06 banyak anak-anak kita yang sedang pesantren Bapak Ibu ya. Contohnya putra Pak Haji Rasim pulang ya. Itu ada di Mesir itu. Anaknya laki apa perempuan Pak itu? Ya mudah-mudahan aja pulang ke sini itu memakmurkan RW 06 khususon Masjid Darul Rahman gitu. Tuh anaknya Pak Teddy di pesantren. Anaknya Pak Miswandi tuh di pesantren.
Anaknya Pak Haji Holik di pesantren. Siapa lagi tuh Pak? Banyak itu. Alhamdulillah kita jangan takut Bapak untuk hal itu ya. Kalau di kampung-kampung Bapak Ibu, di desa-desa yang agak jauh dari kota, untuk memesantrenkan satu orang saja sulit Bapak Ibu. Karena mereka lebih tertarik pada sekolah-sekolah umum atau pada bekerja, bukan ke pesantren, bekerja di bangunan, bisa di apa, di proyek gitu. Makanya di kampung-kampung itu kalau ada satu saja mendengar yang sedang pesantren, itu warga itu berlomba-lomba membantu. Karena akan menggugurkan dosa orang-orang yang di kampung itu kalau tidak ada satu pun masyarakat atau warganya yang mencari ilmu agama Bapak Ibu. Alhamdulillah RW 06 itu karena kesadaran akan pendidikannya tinggi ya banyak ya yang anak-anaknya ada di pesantren atau ada di tempat-tempat yang mempelajari ilmu agama. Mudah-mudahan mungkin 5 atau 10 tahun yang akan datang masjid kita itu dipimpin oleh anak-anak muda yang memang mengerti agama keluaran dari pesantren atau perguruan tinggi agama Islam Bapak Ibu ya. Jadi termasuk anak Bapak Ibu atau cucu Bapak Ibu ajak ke sini, latih Bapak Ibu. Karena ketika lulus dari pesantren dari tempat yang ada, tapi tidak diberikan tempat panggung, ya nggak bisa juga. Nggak bisa Bapak Ibu, apalagi kalau para pengurusnya itu saklek gitu. Nggak mau dipimpin anak-anak muda, merasa enak aja buat tua dipimpin anak muda tuh. Susah Bapak Ibu. Padahal kita juga akan berakhir saat nanti itu. Anak muda juga akan tua nantinya. Kalau tidak beri peluang, ya mereka tidak bisa. Jadi saya meminta izin kepada Bapak Ibu untuk kedepannya termasuk dalam hal-hal begini mudah-mudahan kalau ada anak mudanya jadi pembawa acara, anak mudanya sekali-sekali disuruh mengisi materi itu juga kita harus legowo Bapak Ibu. Jangan anak muda nyeramain saya. Kan ada kun aliman au muta'aliman au mustamian au muhibban wala takun homisan patahlik kan begitu Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu yang tua itu merasa bisa, ya maju gitu. Supaya kita juga masuk ke itu, ke hadis yang tadi itu. Jadilah kalian orang-orang yang mengajarkan ilmu gitu. Kalau nggak bisa ngajar ya belajar. Kalau nggak usah belajar ya mendengarkan. Ini udah mendengarkan. Mustami. Kalau nggak mendengarkan juga ya cinta gitu. Ini mengajar enggak, belajar enggak, mendengar enggak, cinta juga enggak gitu. Wala takun homisan. Jangan jadi orang yang kelima. Kelima itu ya tadi nggak ngapa-ngapain. Patahlik. Maka celaka. Itu Bapak Ibu ya, hadisnya seperti itu. Bagaimana wujud cinta kita kepada ilmu? Kan tadi ada yang diedarkan tuh, diedarkan oleh anak-anak tuh, warna hijau itu. Itu isi Bapak Ibu dengan infak terbaik. Mudah-mudahan dari kita oleh kita untuk kita. Jadi dari yang dimasukkan itu nanti akan berputar di majelis ini Bapak Ibu. Ya. Nah, Bapak Ibu coba sekarang lihat di belakang. Kita sudah punya bartender tuh. Itu tujuannya tuh ibu-ibu di belakang. Itu buat tempat minuman itu. Tempat makanan. Kalau Bapak Ibu punya minuman atau makanan, taruh di situ. Itu namanya infak sedekah untuk orang-orang yang datang ke masjid tamu Allah. Berikan infak terbaik. Boleh kopinya, boleh apanya taruh aja di situ. Air barangkali. Ini alhamdulillah saya dengar dari pengurus masjid yang lain beberapa minggu terakhir ini kita minum-minuman tuh yang aqua gelas itu nggak beli lagi Mas Ted ya.
Nah, banyak katanya ada yang bawa minuman ke sini. Kan alhamdulillah. Jadi masjid itu bukan hanya sekadar tempat untuk sholat Bapak Ibu. Orang kelaparan datang ke masjid ada makanan, alhamdulillah. Ini datang ke masjid sama aja nggak ada apa-apa. Saya banyak buku tentang suasana belajar di kota Kairo, di kota Mesir. Jadi di sana itu ya mirip di Indonesia, banyak masjid. Banyak masjid Bapak Ibu. Jadi kalau pelajar-pelajar Indonesia yang ada di sana itu sering ke masjid, senang ke masjid, insya Allah tidak akan lapar. Karena kita datang itu ditanya, Anda pelajar? Ditanya. Anda mahasiswa? Yes, ya. Maka di situ banyak yang berinfak ya untuk para pelajar yang menuntut ilmu, Bapak Ibu ya. Ada nggak di Indonesia ini di Masjid Darul Rahman ada khusus? Ada jemaah datang, Pak, izinkan saya berinfak. Barangkali ada di sini orang-orang yang sedang menuntut ilmu kehabisan uang gitu. Ini titipin gitu. Alhamdulillah sampai hari ini Mas Teddy nggak ada ya. Saya pernah menyiapkan infak beras tuh di belakang itu. Kotaknya juga sampai hilang itu. Padahal Bapak Ibu kalau nggak punya uang, kita bawa aja beras sedikit, masukin ke kotak itu. Nanti jamaah-jamaah barangkali yang kurang beruntung secara ekonomi, tidak punya beras, datang aja bisik-bisik ke Mas Teddy. Mas Teddy, mohon maaf, malu sih malu nih. Tapi hari ini benar-benar saya nggak punya beras. Ya Allah, kalau ada beras di masjid diberikan kepada yang bersangkutan, kita sudah menolong sebenarnya. Karena muslim-muslim kita itu yang ada di sekitar kita di RW 06 bisa jadi orangnya pemalu Bapak Ibu. Pemalu, walaupun dia kekurangan, dia tidak cerita. Lebih baik apa? Lebih baik dia lapar daripada minta ke orang malu Bapak Ibu. Yang tidak boleh itu kita kenyang, tetangga kita lapar. Dan kita nggak tahu siapa tetangga kita yang kenyang, siapa tetangga kita yang lapar kan gitu. Tapi jemaah, para pengurus masjid harus peka gitu Bapak Ibu. Maka waktu itu disiapkan infak beras. Saya nggak tahu sekarang kotaknya juga di mana, karena katanya berasnya yang diinfakkan malah berkutu gitu. Ya, kalau Bapak Ibu ingin dihidupkan lagi, bagus juga. Saya katakan begitu. Saya dulu punya warga ya di RT 01 yang deket aja sini. Dia pernah cerita, emang Pak Wahyu tahu tetangga Bapak nggak makan, kelaparan, nggak kan? Emang nggak tahu saya bilang. Rupanya Bapak Ibu, saya menyangka saudara-saudara saya itu sudah sejahtera semua, ya tidak juga. Cuman ada orang lapar itu suka diteriak, ngasih tahu, ada yang tidak. Karena agama itu ya lebih banyak malu gitu loh. Saya lapar cerita-cerita, Mas tadi aku belum makan ini 2 hari gitu. Malu Bapak Ibu. Lebih baik lapar daripada cerita-cerita saya lapar. Nah, jadi Bapak Ibu, makanya silakan ketika datang ke Masjid Darul Rahman ini bawa infak terbaik, serahkan. Boleh masukin kotak sana, kotak mana itu, atau titipkan ke kotak yang depan. Alhamdulillah Bapak Ibu, berkat silent seperti itu, diam-diam seperti itu toilet, tempat wudhu kan sudah rapi lagi Bapak Ibu ya. Saya lihat nyaman itu, udah bersih gitu ya. Ubinnya diganti. Dari mana? Ya dari belakang itu, dari kotak itu. Termasuk sekarang bartendernya udah bagus, sudah rapi. Tinggal isinya nanti. Bapak Ibu punya kopi serenceng gitu. Bawa ke sini, titipkan ke Pak Sudio tuh. Pak, ini untuk jemaah. Gitu. Punya teh tarik serenceng, taruh di situ.
bawa teh tarik serenceng nggak enak, saya uangnya aja. Maka Bapak Ibu, takut ada musafir datang ke masjid ini kelaparan, ada minumannya gitu. Itu sudah merupakan keberkahan masjid kita Bapak Ibu. Jadi jangan ada bartendernya tapi isinya nggak ada. Itu ya Bapak Ibu. Jadi yang ketiga adalah mensiarkan agama Islam Bapak Ibu. Niatkan tuh. Maka perbanyak jamaahnya, bukan makan habis Pak Jafar. Perbanyak, bukan oleh kita yang tua, yang muda-muda gitu. Ya lagi-lagi saya bicara, saya juga belum berhasil sebenarnya membawa anak saya. Nah, yang keempat Bapak Ibu, niatkan Bapak Ibu datang ke Masjid Darul Rahman ini dalam rangka bergaul, bercampur baur, bersosialisasi dengan orang-orang soleh dan solehah Bapak Ibu. Amin gitu. Nah, ibu-ibu itu orang-orang solehah itu. Ciri orang solehah salah satunya menutup kepalanya tuh dengan hijab, dengan jilbab, bukan dengan kerudung. Kalau kerudung hanya nutup kepalanya doang, tidak menutup lekuk badannya. Yang namanya hijab itu dari kepala sampai bawah tertutup, tidak terbayang gitu, tidak tergambar. Nah, kadang-kadang ibu-ibu lihat ada orang yang nutup rapat semuanya, tapi lekuk tubuhnya kelihatan, itu bukan hijab itu masih kerudung, berhijab tapi telanjang. Jadi saya ulangi, salah satu ciri wanita solehah adalah yang menutupi auratnya. Di masjid gak ada tuh ibu-ibu yang kepalanya terbuka. Termasuk bapak-bapaknya juga. Jadi niatkan datang ke sini. Kita itu bersosialisasi, bergaul dengan orang-orang soleh dan solehah. Yakin kalau di masjid mah Bapak Ibu, walaupun masjid ini pernah kehilangan beberapa kali gas melon itu, yakin bukan ini yang ngambil. Saya yakin bukan Bapak Ibu yang ngambil. Ada orang yang lebih membutuhkan. Cuman pengurus masjidnya aja nggak peka. Kalau dia kelaparan nggak dikasih. Akhirnya yang ada diambil. Gitu Bapak Ibu. Makanya kalau malu ya berbisik aja ke pengurus masjid. Kalau ada diberi, kalau tidak ada ya nyari gitu kan. Ah, itu yang keempat Bapak Ibu nih. Nanti saya tanya nih Bapak Ibu. Ingat enggak ada 6. Yang kelima, nah Bapak Ibu. Bapak Ibu datang ke sini itu niatkan apa niatnya? Mengharap ridho Allah. Bapak Ibu, mau masuk surga atau mengharap ridho Allah? Ya. Mau surga atau ridho Allah? Itu Robiah Adawiyah nanti saya sampaikan itu Bapak Ibu sampai ngomong gini, ya Allah, seandainya aku ini beribadah kepadamu karena takut nerakamu, masukkan aja hari ini saya ke neraka. Robiah Adawiyah sampai ngomong gitu. Tapi seandainya saya beribadah kepadamu karena cinta kepadamu, maka jadikanlah aku orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mendingan diridhoi Allah, dicintai Allah, nanti Allah akan memberikan lebih daripada sekadar meminta surga atau terhindar dari neraka. Tuh ya, jadi niatkan kita mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, baru membahas ini aja udah habis berapa menit nih. Yang keenam, Bapak Ibu terakhir ini, niatkan bahwa Bapak Ibu datang ke sini adalah sebagai perwujudan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur diberi mata penglihatan, diberi pendengaran,
Jadi Bapak Ibu ada mata, ada penglihatan itu beda. Ada kuping, ada pendengaran. Ada orang punya kuping, tapi tidak punya pendengaran. Ada orang punya mata, tapi tidak punya penglihatan. Sebagai wujud syukur kita atas kesempurnaan tubuh kita ini, maka kita menuntut ilmu, Bapak Ibu. Nih, kita ulangi ya. Yang pertama apa, Bapak Ibu? Niatnya menunaikan kewajiban. Yang kedua, menghilangkan kebodohan. Orang udah diberikan buku, disuruh nulis, bukunya nggak dibaca. Ada Bapak Ibu, ibu-ibu yang bukunya ada, masih ada? Coba gini, Bapak Ibu. Ayo, saya ingin lihat ibu-ibu yang bawa buku mana? Waduh. Kalau dikasih buku seorang satu, dikasih pulpen gitu. Kita ini makhluk yang sudah PDI. Penurunan daya ingat gitu. Boro-boro yang kemarin, yang baru diucapkan aja lupa. Saya juga sama, Bapak Ibu. Umur saya juga hampir 60, Bapak Ibu, jadi udah mulai tulalit gitu ya. Jadi ya pelan-pelan ya. Jadi yang pertama menghilangkan kebodohan. Itu hadisnya thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wal muslimah utlubul ilma minal mahdi ila lahdi. Yang kedua menghilangkan kebodohan. Jadi menunaikan kewajiban. Yang kedua menghilangkan kebodohan. Yang ketiga mensiarkan agama Islam. Coba Bapak Ibu kalau tidak ada taklim kayak gini, di masjid kayak kuburan, sepi-sepi aja, nggak kelihatan cuma sholat doang. Jadi kelihatannya nggak ada siarnya Bapak Ibu. Nah, karena ingin siar Bapak Ibu, insya Allah nih nanti pada peringatan Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW, kita akan coba agak lebih meriah. Mungkin akan mencoba, mudah-mudahan dapat ya, penceramahnya berskala nasional, mudah-mudahan dapat ya. Tinggal beberapa bulan ya. Jadi syiar agama Islam. Nah syiar itu ada di bapak ibu, jangan nunggu orang lain. Kalau mau syiarkan agama Islam 3M Bapak Ibu. M yang pertama mulai dari yang kecil-kecil nih. Ini kecil ini skalanya. Mulai dari yang kecil, ngaji Darul Rahman lagi. Mulai dari bapak ibu sendiri gitu. Yang ketiga mulai dari sekarang. 3M Bapak Ibu. Mulai dari yang kecil, mulai dari diri sendiri, mulai dari sekarang. Itu kalau mau mensiarkan agama Islam. Jadi pakai doa kudu namanya Bapak Ibu. Ini pagi-pagi nih ngantuk nih. Bismillahi Allahumma maksain gitu kesini datang. Itu doa kudu Bapak Ibu. Kalau nggak begitu, ya nggak mau datang ke masjid. Atau Allahumma lantas jalan setelah sholat pulang gitu. Di rumah mau ngapain? Mau tidur gitu. Itu yang ketiga Bapak Ibu. Yang keempat bergaul dengan orang-orang soleh dan solehah. Yang kelima mengharapkan ridho Allah. Nah, yang keenam wujud syukur kita kepada Allah itu 6. Kalau saya ulang lagi juga lupa lagi. Baik Bapak Ibu. Nah, saya sekarang akan masuk nih. Kurang lebih berapa menit. Saya ada buku namanya Life Excellence. Ini dari karangan Reja M. Sarip Bapak Ibu. Ini saya beli di Gramedia waktu itu. Waktu saya beli ternyata pengarangnya sedang talk show. Maka ini udah di tanda tangan beliau nih. Bukunya menarik Bapak Ibu ya. Menuju hidup yang lebih baik Bapak Ibu. Saya akan loncat ke bab yang di tengah. Judulnya adalah menghidupkan kehidupan Bapak Ibu. Bukan sekadar hidup, tapi
menghidupkan kehidupan. Kita sudah hidup nih. Tapi apakah kehidupan kita itu hidup? Ya belum tentu. Ada yang hidup itu seperti kerakap dalam batu. Tuh ada peribahasa bagai kerakap dalam batu. Hidup segan, mati tak mau. Bapak Ibu pernah lihat kerakap? Kerakap itu semacam jamur nempel di batu. Coba lihat tuh jamur nempel di batu. Disebut hidup kering, disebut mati kok gede gitu, nambah. Namanya kerakap. Jadi kalau Bapak Ibu ada yang nanya tuh, cucunya, anaknya, Mang ada peribahasa bagai kerakap dalam batu? Ada. Bagai kerakap dalam batu, hidup segan, mati tak mau. Nah itu yang hidupnya sekadar hidup. Gitu. Hidup doang, nggak ngapa-ngapain gitu. Kita ingin hidupnya itu lebih hidup gitu ya. Bukan sekadar hidup, tapi menghidupkan kehidupan. Nah, bahasan ini diawali dengan cerita seorang murid, Bapak Ibu ya. Seorang murid berkeluh kesah kepada gurunya. Mungkin seorang anak berkeluh kesah kepada orang tuanya. Atau anak kecil berkeluh kesah kepada orang yang sudah gede gitu. Nah, Bapak Ibu, di dalam cerita ini si gurunya itu bijak. Dia membawa satu bungkusan garam dengan gelas yang sudah diisi air. Jadi garamnya sama nih sebungkus, bawa gelas. Kata gurunya, coba masukkan garam ini ke gelas. Coba aduk. Dimasukkanlah oleh murid itu ke dalam gelas, diaduk. Ayo minum. Apa rasanya? Ya asin Bapak Ibu. Gelas kecil dikasih garam segini, asin Bapak Ibu ya. Lalu dia bawa lagi garam yang seperti tadi gedenya, dibawa ke kolam. Coba garam ini masukkan ke kolam, aduk, lalu ambil airnya, minum, bagaimana rasanya? Asin nggak Bapak Ibu? Kalau tadi kan dimasukkan ke gelas, rasanya asin kan pasti itu. Sekarang garam yang secuil itu dilempar ke kolam, diaduk, lalu airnya diminum, asin nggak? Nah, ini Bapak Ibu perumpamaan ya, ibroh ini. Garam itu adalah persoalan. Sementara gelas itu adalah hati kita, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu atau anak kita punya persoalan dimasukkan ke dalam hati yang sempit, maka persoalan itu menjadi sangat besar, Bapak Ibu. Karena hatinya sempit, asin gitu, asin banget gitu. Betapa banyak sekarang anak-anak kita yang kelakuannya seperti itu Bapak Ibu. Tidak punya adversity namanya. Ketahan malangan. Coba lihat Bapak Ibu. Ketahan malangan anak kita itu karena tidak dibiasakan dari kecil. Kalau kita zaman dulu makan nasi dipotong dimakan ramai-ramai itu udah biasa. Makan nasi pakai garam itu udah biasa. Bapak Ibu ngalamin kan makan nasi nggak ada lauknya, pakai terasi doang dibakar, biasa. Coba anak sekarang Bapak Ibu di rumah ada makanan, ada goreng tempe, ada goreng tahu misalnya gitu, ada sayuran, dia lihat, mah masak apa? Udah jelas ada tempe, ada tahu, masih nanya masak apa? Karena bagi mereka makanan itu belum ada apa-apanya. Artinya mereka ketahan malangannya sangat rendah. Nah, kalau ketahan malangannya sangat rendah, bagaimana bisa survive di kemudian hari Bapak Ibu? Nah, jadi Bapak Ibu, kita harus melatih anak kita itu sabar, melatih anak kita itu berlapang dada gitu. Jadi seperti tadi tuh peribahasanya, kalau garam dimasukkan ke dalam kolam, dicampur, diaduk begitu rubah, diminum airnya tidak akan terasa asin karena kolamnya luas. Maka supaya permasalahan itu tidak besar,
dada kita yang perlu dilapangkan. Sekarang kita tes. Bapak Ibu bawa motor ke sini. Bawa motor. Pas pulang taklim, motornya hilang. Ayo, apa yang terasa? Ayo, tes diri kita sendiri aja lah gitu. Waduh, karena kita dadanya sempit Pak Asep. Padahal kalau kita berprinsip seperti tukang parkir itu coba mobilnya banyak, dia biasa aja tuh, datang masuk mobil. Nah itu mestinya terhadap harta kita itu jangan merasa punya Bapak Ibu, itu titipan Allah. Cuman kitanya jadi egois, ini punya saya. Ketika diambil hilang, kehilangan. Udah sanggup begitu belum? Saya juga belum. Aduh, saya dititipi anak Bapak Ibu, lucu-lucunya 2 tahun, namanya Farhan. Lucu-lucunya pagi-pagi nganterin saya ke depan, saya mau ngawas ujian nasional. Pagi, dadah, gitu, dadah, terbayang sampai sekarang. Nyampe ke tempat saya dipanggil anak saya di ICU. Sorenya meninggal. Kehilangan Bapak Ibu. Sampai lihat bajunya aja nggak sanggup. Kan saya ngomong ke orang, saya juga nggak bisa ternyata, ya Allah. Sedih, sakit rasanya kehilangan anak yang disayangi. Tapi harusnya, nah itu kan titipan, diambil ngapain kita gitu. Nah maksud saya, mari kita belajar seperti itu. Jadi kalau punya apa-apa jangan merasa memiliki banget gitu. Alhamdulillah dititipi, tapi kalau diambil juga ya gak apa-apa. Pak, motornya hilang. Alhamdulillah. Wah. Orang itu titipan, barangkali ada yang lebih senang daripada saya. Saya sulit Bapak Ibu belajar seperti ini. Ya memang, tapi harus belajar. Pada suatu saat kita akan diambil, pasangan kita diambil, anak kita diambil, harta kita diambil, jabatan kita diambil. Ya Pak Arif, gimana rasanya Pak Arif kehilangan jabatan? Ya Allah, sakit Pak. Belajaran juga lama itu Pak. Tapi alhamdulillah Pak Haji Arif bisa. Makanya sehat Bapak Ibu ya, alhamdulillah. Ada orang kehilangan jabatan itu beberapa hari setelah itu sakit Pak. Lalu innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada, karena memang tidak siap menerima. Dia mengalami post power syndrome Bapak Ibu. Kehilangan sesuatu. Nah Bapak Ibu yang saya muliakan, makanya kita mencoba belajar melapangkan dada kita. Dengan cara apa? Bahwa semua yang dimiliki kita sekarang ini itu hanya titipan Allah kepada kita, bukan milik kita. Kalau diambil oleh yang punya, ya nggak apa-apa juga gitu Bapak Ibu. Izin saya minum dulu Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu, bagaimana cara melapangkan hati Bapak Ibu? Bapak Ibu ya, ini ada caranya. Kita belajar dari surat Al-Fatihah Bapak Ibu ya. Surat Al-Fatihah ternyata itu pelajaran buat kita Bapak Ibu. Yang pertama Bapak Ibu, Al-Fatihah itu kita mulai membaca ta'awudz. Bagaimana bunyinya Bapak Ibu? Ya, bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ini sebenarnya gini Bapak Ibu ya. A'udzubillah. Saya berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Sebenarnya ada kalimat lain dari itu. A'udzu minasyaitonir rajim. Billah. Jadi ada 2 kalimat sebenarnya.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim, a'udzu minasyaitonirrajim billah. Apa bedanya Bapak Ibu? A'udzubillahi minasyaitonirrajim atau a'udzu minasyaitonirrajim billah. Apa bedanya Bapak Ibu? Kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, yang pertama, aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Itu yang pertama. Kalau versi kedua, aku berlindung dari godaan setan yang terkutuk kepada Allah. Ayo, kita berpikir Bapak Ibu apa bedanya? Saya ulangi, yang pertama, aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Yang kedua, aku berlindung dari godaan setan yang terkutuk kepada Allah gitu. Ayo, apa bedanya Bapak Ibu? Yang pertama, aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Berarti ketika ada godaan setan, kita punya siapa? Punya Allah. Kita punya Allah gitu. Tapi yang kedua, aku berlindung dari godaan setan yang terkutuk kepada Allah. Jadi sebenarnya kita di situ belum punya Allah Bapak Ibu. Jadi kepada Allahnya itu nanti bisa divariasikan tuh. Aku berlindung dari godaan setan yang terkutuk kepada Allah, kepada misalnya nih variasinya kepada ini, kepada ini, kepada ini. Tapi kalau aku berlindung kepada Allah cuma satu, Allah tidak ada yang lain. Maksudnya begitu Bapak Ibu. Nah, jadi Bapak Ibu, dengan kalimat ta'awudz seperti itu, kita yakin bahwa Allah itu tahu tentang kita. Nah, sekarang kita mulai ini Bapak Ibu ya. Dengan ta'awudz ini ada satu permainan buat Bapak Ibu. Tapi ini pertanyaan aja Bapak Ibu. Katakanlah Bapak Ibu jadi seorang petinju Bapak Ibu. Nggak usah ngelawan yang berat-berat lah, ngelawan yang sesama kita aja, yang selevel. Tapi mata Bapak Ibu ditutup pakai kain sampai nggak ngelihat yang ditinju itu siapa. Jadi dalam satu ring Bapak Ibu bertinju dengan mata tertutup Bapak Ibu. Bisa nggak Bapak Ibu bertinju? Ayo Bu, jawab dulu Bu. Bisa nggak Ibu bertinju dengan mata ditutup? Ini mengamalkan ta'awudz tadi. Bisa nggak Bu bertinju dengan matanya ditutup? Ada. Bisa Pak Asep bertinju dengan mata tertutup? Bisa. Bagaimana caranya? Ya ditinju duluan Bapak Ibu. Bagaimana caranya Bapak Ibu? Caranya harus ada pembisiknya. Jadi kalau kita ditutup, ada yang mau bisik kita, mundur, maju, tonjok kanan, tonjok kiri tangkis gitu ya. Jadi ada pembisiknya Bapak Ibu. Siapa pembisiknya? Allah. Jadi Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu bertinju dengan kepala ditutup kain, itu sebenarnya permainan kita berkompetisi dengan setan Bapak Ibu. Setan itu tahu Bapak Ibu, digoda kita dengan mata pengennya tidur, tangan inginnya apa gitu. Makanya kita berlindung kepada Allah. Kalau berlindung kepada Allah, Allah tahu semuanya tentang setan. Maka ketika setan mau ngapain, Allah ngasih tahu duluan pada kita, awas tuh dia mau nonjok takis. Itulah konsep bertinju ditutup dengan kain. Kita harus punya pembisik kita adalah Allah. Maka sebelum bertinju kita kenali dulu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini mau bertinju dengan setan, mau bergelut dengan setan, tidak kenal Allah,
ya kalah Bapak Ibu. Karena setan itu tipu daya yang nyata Bapak Ibu. Aduh mubin, musuh yang nyata. Jadi kalau hari ini ada saudara-saudara kita tidak mau belajar, setan senang Bapak Ibu. Sesungguhnya yang di sini itu setan nggak ridho. Musuh terbesar setan adalah orang-orang yang soleh dan solehah. Nanti kalau meninggal Bapak Ibu dia nggak punya teman. Coba orang tawuran sekarang Bapak Ibu lihat tawuran pelajar itu. Siapa yang tawuran sesungguhnya? Pelajar bukan? Bukan Bapak Ibu. Pelajar yang tawuran itu bukan pelajar. Mantan pelajar. Orang yang sudah dikeluarkan karena nyari teman, ya tawuran. Ajak temannya yang sedang sekolah. Kan begitu. Sebenarnya mereka bukan pelajar. Tapi karena yang diajak para pelajar, supaya ada temannya, ya jadilah tawuran pelajar. Termasuk narkotika. Kenapa narkotika begitu ini? Di samping mungkin menguntungkan, juga nyari teman. Teman sependeritaan. Makanya hati-hati Bapak Ibu. Hati-hati tuh yang dicukur. Bercukur. Bukan bersyukur. Bercukur. Itu bapak-bapak ya. Kalau ibu-ibu jarang bercukur kan. Kalau bapak-bapak bercukur ke tukang cukur rambut, mestinya bawa silet sendiri Bapak Ibu. Sekarang dari silet itu kalau ada darah nempel lalu disisitkan ke kita, kita juga luka, berpotensi untuk menularkan penyakit Bapak Ibu. Ada HIV, ada yang lain-lain. Maka saya kadang-kadang ke tukang cukur ngeri, dikerik enggak Pak? Saya bilang enggak usah lah. Dikerik enggak Pak? Kita nggak jamin tuh pusat cukurnya itu ganti. Kalau yang ganti, ya kalau tahu nggak apa-apa. Yang ngeri Pak, kalau misalnya ada darah nempel di situ, lalu kena, kita juga luka. Tapi kalau nggak luka mah nggak apa-apa Pak. Tapi luka dari darah itu masuk ke darah kita, terjadi pertukaran darah, maka Bapak Ibu bisa kena ya. Ketika kena Bapak Ibu mereka senang karena ada temannya, teman sependeritaan. Enak aja sependeritaan. Kita kan ingin sehat Bapak Ibu ya. Oke Bapak Ibu, itu yang pertama. Dengan ta'awudz maka kita berkompetisi dengan setan. Siapa yang menang Bapak Ibu? Setan apa kita? Mudah-mudahan kita. Maka ketika mau sholat pun kita baca Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayahdurun. Kan begitu Bapak Ibu ya. Itu yang pertama, dengan mengucapkan ta'awudz. Jadi maka kita akan jadi manusia yang menang Bapak Ibu ya. Oke. Yang kedua, bismillah. Bismillah. Bismillah itu dari kata bi, ismi, ilah. Itu ada 3. Bi, ismi, ilah. Bi itu dengan, ismi itu nama, ilah. Ilah kita siapa? Allah. Ilah itu apa itu? Artinya sesembahan. Jadi hati-hati. Ilah itu banyak Bapak Ibu. Kalau patung disembah, Lata, Uja tuh dulu zaman di Mekah dulu. Lata, Uja, Manat gitu ya. Itu ilah mereka itu. Ilah kita siapa? La ilaha illallah. Ilah kita Allah. Kadang-kadang menyebutnya Allah itu Rob. Rob, Allah. Apalagi sebutannya? Selain Allah apa Rob? Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quds. Kan ada 99 tuh. Asmaul Husna. Itu nama-nama Allah. Bismillah. Bismillah dengan nama Allah. Bapak Ibu, segala perbuatan itu harus dimulai dengan nama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ada ini Pak, ada perdebatan ya. Ada hadis yang mengatakan salam qoblal kalam. Apa artinya salam qoblal kalam? Ucapkan assalamualaikum lu sebelum ngomong.
Berarti kan harus assalamualaikum. Tapi Bapak itu dengan bismillah kan harus bismillah dulu. Yo, mana bismillah dulu, assalamualaikum dulu. Yo. Supaya tidak berdebat dalam hati. Assalamualaikum. Karena ada yang mengatakan awali segala perbuatan itu dengan bismillah. Lalu ada salam qoblal kalam. Beri salam dulu. Jadi nanti Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu jadi pembawa acara atau jadi orang yang sedang berpidato, jangan begini. Yang terhormat Bapak Camat, yang terhormat, yang saya hormati, assalamualaikum. Nah, itu salah. Harusnya assalamualaikum, baru yang terhormat gitu. Karena salam qoblal kalam. Nah, jadi Bapak Ibu, nah kembali ke bismillah. Bismillah itu Bapak Ibu, itu adalah prinsip responsibility. Responsif itu apa ya? Apa Pak Arif? Responsif. Respon ya. Jadi ketika kita berhadapan dengan apapun, respon kita kepada Allah sangat tinggi. Makanya langsung bismillahirrahmanirrahim. Sebagai bentuk pertanggungjawaban kita kepada Allah. Responsibility itu Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, dengan prinsip bismillah itu ada 3 nih Bapak Ibu. Tujuan kita ya Bapak Ibu. Nih, tolong dicatat di hati aja. Bapak Ibu, sebagai makhluk kita harus apa? Kita makhluk nih, diciptakan oleh Holik. Sebagai makhluk tugas kita adalah mengucapkan alhamdulillah, syukur. Sebagai hamba Allah, ayo Bapak Ibu, apa tugas kita sebagai hamba Allah? Mengabdi. Makanya mengucapkan apa? Alhamdulillah. Sebagai khalifah Bapak Ibu, ini kita itu kan khalifah. Itu di surat Al-Baqarah ada itu. Ini jailun fil ardi khalifah. Ini jailun fil ardi khalifah. Sesungguhnya kami angkat jail itu menjadikan ya. Manusia atau Adam di bumi itu sebagai khalifah. Khalifah itu pemimpin Bapak Ibu. Nah, tugas kita sebagai khalifah apa Bapak Ibu? Ya Bapak Ibu. Tugas kita sebagai khalifah itu apa Bapak Ibu? Ya. Memakmurkan dunia Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu nanam tanaman gitu ya, kan nggak ada tanah di kita ya, adanya pot gitu. Nanam itu sebenarnya Bapak Ibu sedang memakmurkan dunia. Lalu berbuat baik dengan sesama itu memakmurkan dunia. Jadi saya ulangi Bapak Ibu, sebagai makhluk kita itu harus bersyukur karena kita diciptakan oleh Allah dalam bentuk yang paling bagus itu. Jadi ada dalam Quran ya, sesungguhnya aku ciptakan manusia ke dalam sebaik-baik penciptaan Bapak Ibu. Di surat apa tuh ada tuh? Nah, sesungguhnya aku ciptakan manusia itu dalam sebaik-baik penciptaan. Bahkan di dalam surat Al-Baqarah itu ada sebutannya sibgot Allah. Sibgot Allah itu celupan kalau orang yang apa yang bikin kain itu dicelupin, diwarnai. Sibgot Allah, ternyata celupan Allah itu lebih baik daripada celupan manusia. Kalau diibaratkan tukang sablon Bapak Ibu ya. Ciptaan Allah itu lebih baik dari yang lain-lainnya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tapi nanti summa radadnahu asfala safil. Alhamdulillah Bapak Ibu. Ya. Jadi dengan prinsip yang kedua mengucapkan bismillah, maka ada 3 hal bagi kita. Sebagai makhluk, kita jangan lupa bersyukur dengan banyak-banyak mengucapkan alhamdulillah.
Oh ini dibahas Pak? Lah iya diancam Bapak Ibu. La in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna azabi takut Bapak Ibu. Kita itu ya tadi belajar enggak, ngucapin alhamdulillah juga enggak. Hidup ini kayak sempit gitu, enggak ada rezeki, enggak ada apa. Lupa lisan kita mengucapkan alhamdulillah. Makanya bangun tidur alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Aduh lupa Pak, baca itu. Udah bismillahi wa awalihi wa akhirahu. Ya, wa akhirahu. Waktu saya bilang wa akhirihi gitu. Kata Pak Ustaz Ishaq wa akhirahu. Ya? Nah, minum tadi ya, minum ya. Nah, bismillahi wa awaluhu wa akhirahu wa awaluhu wa akhirahu. Kalau lupa, jadi baca Bapak Ibu doa-doa itu. Kalau lupa ya udah baca bismillahi wa awaluhu wa akhirahu. Baik Bapak Ibu yang saya muliakan. Lalu yang ketiga Bapak Ibu, dalam surat Al-Fatihah itu mengucapkan alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Bapak Ibu. Bapak Ibu, ini di dalam prinsip alhamdulillah itu dikaitkan dengan iktamin homsan qobla homsin Bapak Ibu. Ada 5 hal. Jaga 5 sebelum datangnya yang 5 Bapak Ibu. Ini kita mengucapkan alhamdulillah dengan ini Bapak Ibu. Misalnya nih, apa yang pertama Bapak Ibu? Jaga 5 sebelum datangnya yang 5. Ya, mungkin nggak berurutan, nggak apa-apa ya. Yang pertama, jaga hidup sebelum matimu Bapak Ibu. Maka ketika kita masih hidup, kita banyak-banyak mengucapkan alhamdulillah masih hidup. Ada kesempatan untuk menambah perbendaharaan amal Bapak Ibu. Bapak Ibu, coba ini ada yang mengatakan ini bukan hadis tapi semacam kata-kata mutiara ya. Imali dunyaka ka'anaka taisu abada wa mali akhiratika ka'anaka tamutu goda. Kalau Bapak Ibu bekerja untuk urusan dunia, anak itu seakan-akan seolah-olah bekerjalah Bapak Ibu seolah-olah Bapak Ibu akan hidup selamanya. Makanya ketika mencari uang yang banyak, kita berpikir mau hidup 1000 tahun. Tapi ketika kita bekerja untuk urusan akhirat, misalnya lagi sholat tuh, karena katamu tuh goda, seakan-akan kita akan mati besok. Nah kalau kita sedang di masjid ini, ya Allah, besok mati tuh saya. Kira-kira kalau Bapak Ibu punya uang 2 juta, besok mati, mau diapain tuh duit? Mau ditabungin? Kalau besok kita tahu akan datangnya kematian kita, uang duit 2 juta, mendingan saya infakkan gitu ya. Punya baju bagus, kasih orang. Punya istri cantik, jangan itu mah. Masa istri cantik dikasih orang. Ya, jadi Bapak Ibu, alhamdulillah kita masih hidup. Jadi ketika hidup itu Bapak Ibu jangan gini, ya Allah, percepatlah kematianku ya Allah. Jangan Bapak Ibu. Emang dijamin ketika kita mati dapat nikmat kubur? Mending dapat nikmat kubur ketika nanti mati kita itu dapat siksa kubur sampai hari kiamat itu disiksa. Kan kemarin diceritakan oleh Ustaz kita, Abu Lahab dengan Abu Jahal karena senang Nabi lahir, dia sampai membebaskan budaknya itu pada hari Senin, siksa kuburnya ringan Bapak Ibu. Ya, seperti itu. Kita apa nanti dapat
nikmat kubur gitu. Mendingan hidup. Kalau hidup mah masih bisa astagfirullahaladzim. Gak bisa apa-apa lah baca istighfar yang banyak astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Atau baca itu yang dibaca Pak Asep tadi, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Boleh begitu. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu. Boleh pakai itu. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kalau dibaca pagi-pagi subuh 10 kali, maghribnya 10 kali, itu pahalanya luar biasa. Tapi kalau sholat zuhur, asar, saya cukup 3 kali, minimal sekali. Mudawamah itu baca Bapak Ibu, habis sholat sampai baca ayat kursi itu. Nah, kita masih hidup, masih bisa baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir, itu 10 kali. Kalau udah mati bisa nggak? Ya nggak bisa Bapak Ibu ya. Jadi jangan berharap Allah mencabut nyawa cepet-cepet gitu. Kan doa kita, ya Allah panjangkan umurku dalam keadaan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke Bapak Ibu, apalagi jaga sehat sebelum sakitmu Bapak Ibu. Saya dikasih asam urat sedikit aja, ya Allah. Ternyata sakit itu nggak enak Bapak Ibu. Jalan susah, apalagi banyak tanah gitu. Ya Allah, akhirnya pulang semalam juga saya diantar Mas Ipung naik motor, sakit ya karena asam urat. Maka ketika kita sedang sehat Bapak Ibu, perbanyak kita mengucapkan alhamdulillah. Nanti sore sakit siapa yang jamin Pak? Kita nggak tahu. Apalagi usia seperti kita Bapak Ibu. Ibu-ibu. Jangan menyangka kita ini sekarang baik-baik saja Bapak Ibu. Cuma alhamdulillah kita nggak ingat gitu. Padahal kalau diperiksa medical check up misalnya MCU, ya mungkin kita ini. Jadi lebih baik nggak tahu lah. Jadi kita akhirnya sehat. Coba kalau Bapak diperiksa, ini tensinya sekian, gula darahnya sekian, kolesterolnya sekian. Waduh. Tapi ada dua pendekatan. Kalau Bapak Ibu tahu bisa diobati. Kalau tidak tahu ya udah lewat aja gitu. Jadi ada dua sih memang. Lebih baik tahu bagi yang siap supaya kita ikhtiar. Tapi ya kalau tidak kuat daripada nanti kepikiran, lebih baik tidak. Udah serahkan aja kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Udahlah. Itu yang kedua. Yang ketiga, jaga sempat sebelum sempitmu. Alhamdulillah nih ibu-ibu diberikan kelapangan waktu Bapak Ibu ya. Betapa banyak ibu-ibu yang sibuk pagi-pagi. Begitu bangun harus masak, harus ngepel, harus nyuci. Ini ibu-ibu yang di sini alhamdulillah terbebas dari urusan Ada berapa tuh? Urnya 3. Dapur, kasur, apalagi sumur gitu. Itu perempuan itu kalau tidak di kasur, di dapur, di sumur, bolak-balik ke situ. Ibu-ibu mengucapkan alhamdulillah, bisa taklim Bu ya. Minimal tahu ada 6 niat untuk taklim. Yang pertama apa Bu? Lupa. Menunaikan kewajiban gitu ya. Apalagi Bapak Ibu yang keempat, jaga muda sebelum tuamu. Nah, Bapak Ibu masih muda, masih tua.
Bapak Ibu, kalau dibandingkan umurnya Nabi Nuh alaihissalam, kita nggak seberapa Bapak Ibu, belum ada yang 100 tahun. Nabi Nuh itu umurnya hampir 1000 tahun. Kita mah 60 tahun aja kayak merasa tua, 100 tahun aja belum. Jadi kalau dibandingkan Nabi Nuh, kita masih cucunya kali ya. Masih piyik gitu Bapak Ibu. Tuh udah 4 tuh. Satu lagi apa Pak Sep? Hah? Lapang. Udah barusan itu. Ya, jadi Bapak Ibu, ini belum tuntas ya. Nanti dalam pertemuan yang akan datang kita coba selesaikan. Sebenarnya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mau baca, ini daripada dijelaskan ini kan terlalu umum gitu. Baca sendiri, enak Bapak Ibu. Ini menuju hidup lebih baik. Ini di depannya diawali dengan sholat jamaah, prinsip dan semuanya itu. Insya Allah Bapak Ibu, buku ini bukan tentang agama secara khusus gitu, tapi berbicara kehidupan yang dihubungkan dengan agama Islam. Ternyata Allah luar biasa Bapak Ibu ya, ketika dijabarkan menurut perspektif umum ya. Gitu. Mudah-mudahan sekali lagi Bapak Ibu kita berikan apresiasi kepada penulisnya. Mudah-mudahan ini jadi ladang amal, karena ini kalau diamalkan dalam kehidupan kita, ya minimal kita mengenal diri kita siapa gitu ya. Saya kira untuk sementara itu dulu, udah hampir pukul 6. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan berdoa. Mudah-mudahan talim kita walaupun sedikit tadi ya menggugurkan kita dari dosa-dosa yang harus kita lakukan, karena kita datang ke sini, kemudian kita juga mendapatkan keberkahan dari ilmu yang Bapak Ibu terima. Mudah-mudahan umur kita dipanjangkan dalam ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala, rezeki kita diperbanyak oleh Allah untuk ibadah, urusan kita dilancarkan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahaladzim, 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 falakal hamdi ya ma'bud. Allahumma salli sayyidina wa habibina safina karimina wa dhuhrina maulana Muhammad wassalim radhiyallahu tabaraka sanatina rasulullah isma'in amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahilladzi hamdan sakirin hamdan na'imin hamdu yabin wa ikabi majidah ya rabbana lakal hamdu kama yang badil jalali hikal karim wa sultanik. Allahumma salli sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidayna warhamna warhamhum kama rabbawna shighara. Wa li jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum taqasamin qarib mujibu da'wati ya qadiyal hajat. Allahumma nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa akhiratan ba'dal maut. Allahumma awin alaina fi sakratil maut wa nazatan minan nar wa afwa indal hisab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Ya Rabbi salli wa sallim. Allahumma salli
وسلم وبارك عليه